Kahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Petugas gabungan Basarnas dan TNI Polri masih terus mencari 4 warga korban banjir yang hingga kini belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Bali akan melarang alih fungsi lahan yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir. Terdampak banjir, pedagang mengobrol karpet, selimut, dan kasur. Hingga hari Selasa 16 September, petugas gabungan Basarnas dan TNI Polri masih terus mencari 4 warga yang hingga kini belum ditemukan semenjak peristiwa banjir terjadi hari Rabu pekan lalu. Untuk pencarian korban di Denpasar, tim fokus di muara Sungai Badung dengan memperluas pencarian hingga 4 km. Sementara untuk korban di Badung, tim menyusur sungai di perumahan Permata Residence. Sesuai ketentuan, tim akan menghentikan pencarian 1 korban di Denpasar karena sudah 7 hari pencarian. Sementara 3 korban lainnya baru memasuki hari kelima. Tim berharap seluruh korban ditemukan. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 29 tahun 2014 tentang pencarian pertolongan, bahwa operasi pencarian dilaksanakan efektif selama 7 hari. 7 hari pencarian dan apabila ada tanda-tanda penemuan korban, maka operasi dapat dibuka kembali dan tidak menutup kemungkinan pada hari-hari berikutnya terdapat laporan penemuan korban. Tentunya kami tim SAR gabungan siap untuk mengambil aksi untuk melaksanakan evakuasi. Demikian. Hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Bali mencapai 18 orang. 12 orang di kota Denpasar, Gianyar 3 orang, Jembrana 2 orang, dan Badung 1 orang. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pemerintah Provinsi Bali akan melarang alih fungsi lahan yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir yang melanda Bali akhir-akhir ini. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurofik akhir pekan lalu bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster. Mereka sepakat mulai tahun ini menghentikan alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan komersial. Menurut Hanif, banyak lahan yang berubah menjadi hotel dan villa, menyebabkan daya serap air semakin berkurang dan bisa menimbulkan banjir. Kita semua akan melakukan pengawasan ketat, termasuk upaya dari kita semua untuk menghindari sejauh mungkin konversi lahan yang tidak diperlukan. Jadi kita harapkan tidak ada lagi konversi lahan untuk kegiatan terbangun seperti villa, cottage dan lain-lain yang akan mengganggu serapan air. Ini alam sudah mengkalibrasi dengan hujan yang ekstrim. Ekstrimnya sangat tinggi ya, 245,75 mm dalam 1 hari di tanggal 9. Kembali 100 tahun, mulai 2025 sudah tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk menjadi fasilitas komersial. Perdanya akan mengawasi untuk mulai tahun ini, iya. Sudah ada instruksi kepada Bupati Wali Kota Sebali dan setelah penanganan banjir ini kita akan kumpul lagi agar tidak lagi mengeluarkan izin, memberikan izin untuk hotel, restoran, fasilitas wisata lain menggunakan lahan produktif, apalagi sawah. Kalau perumahan gimana, Pak? Perumahan itu sangat selektif, kecuali itu lahan milik warga memang karena di rumahnya. Oke. Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Bali dan jajaran Forkompinda mengungkap fakta mengejutkan
dari 49.500 hektar lahan di aliran sungai di Bali yang kini tertutup pohon tinggal 3%. Mirisnya, sebagian besar lahan tersebut kini berubah menjadi lahan pertanian campuran dan permukiman. Tidak heran banjir bandang menerjang Bali karena daerah resapan air semakin berkurang. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Rajang Semang, Suksema, Tenaga Prokasih, Sarang Sami. Mantap Rahayu. Untuk mengantisipasi musibah banjir, Dinas Lingkungan Hidup Bangli menggiatkan petugas prokasi atau program kali bersih. Mereka akan memantau dan membersihkan saluran air agar tidak tersumbat sampah sehingga bisa mengalir lancar. Tim biasanya membersihkan sungai 2 hari sekali. Namun saat musim hujan seperti saat ini, tim akan bekerja setiap hari memantau kondisi sungai, khususnya aliran air di jalur utama Kota Bangli menuju alun-alun Bangli. Selain jalur utama, petugas juga memantau Kelurahan Babalang dekat Koramil Bangli yang juga rawan banjir karena terowongan air sempit. Karena adanya air yang meluap ke permukaan, ke badan jalan, disebabkan oleh adanya sampah yang memang menyumbat daripada badan air itu. Nah, kegiatan kami memang rutinnya dilaksanakan 2 minggu sekali, tapi karena cuaca hujan terus turun, sehingga kami memang ekstra tidak melaksanakan hanya 2 hari sesuai dengan jadwal, yaitu Rebo dan Kamis. Kami melaksanakan juga belakangan ini setiap hari kami turunkan daripada tim prokasih tersebut. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan sungai. Penyebab bencana banjir yang melanda Bali beberapa waktu lalu, salah satunya adalah aliran sungai yang tidak lancar akibat tumpukan sampah. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.